Jadi setelah video teori gue kemarin gue upload di TikTok, di YouTube, dan di Facebook, ada banyak yang ngaitin teori gue ini dengan teori Goldie Roger. Bahkan ada yang nyebut kalau gue itu ngeklaim teori dia sebagai teori gue, dan gue cuman plagiat doang, dan fotokopi dan copy paste, dan ya seperti itulah. Jujur aja teman-teman ya, sumpah demi Allah, gue sebenarnya nggak pernah lihat teori dia. Karena memang gue jarang banget baca-baca teori ataupun nonton channel-channel yang ngebahas teori yang panjang lebar yang sampai ceritain ending One Piece. Ya mungkin gue pernah lah baca-baca teori atau rumor di Twitter atau di Facebook, tapi itu cuman sebatas teori singkat doang. Yang kayak dulu ada banyak teori buah iblisnya Kaido itu seperti apa. Ada yang bilang Manticore, ada yang bilang naga barat gitu. Terus buah iblis Yamato itu berdasarkan Quillen. Ada juga yang bilang tentang gender asli krokodil itu perempuan. Ya pokoknya teori-teori singkat seperti itulah teman-teman. Jadi gue sebenarnya nggak pernah ikutin atau baca atau tahu tentang teori-teori yang panjang kali lebar seperti teorinya Goldie Roger ini. Teori yang penjelasannya panjang yang gue tahu dan gue nonton itu cuman teorinya Ohara doang. Gue nonton di channelnya Ohara dan di channelnya Mr. K di Animania maksud gue, yang tentang mata kiri dan keberadaan Locktail. Mungkin kalian tahu lah tentang teori itu. Nah gue tahu teori itu doang, yang teori panjang lebar. Nah balik lagi, akhirnya karena semakin banyak yang bilang gue plagiat, gue cuman ngikut-ngikut teorinya Goldie Roger ini, akhirnya gue semakin penasaran apakah memang semirip itu teorinya. Dan akhirnya gue carilah kan di YouTube. Dan akhirnya gue ngeliat video dari channelnya Tamago Park yang ngebahas tentang teori si Goldie Roger ini. Jadi apa yang gue tangkap dari teori dia itu semua berdasarkan apa yang gue denger dari videonya Tamago Park. Jadi kalau misalnya ada yang salah, gue salah atau salah penafsiran dari gue tentang teori dia, yaitu karena gue tangkepnya apa yang dijelasin dari videonya Tamago doang gitu. Jadi ya silakan koreksi aja lah kalau misalnya gue salah. Dan menurut gua teori dia ini sebenarnya bukan apa ya, menurut gua lebih ke penebakan alur cerita ending menurut gua ketimbang teori, karena terlalu kompleks dan terlalu panjang gitu teorinya. Ya mungkin bisa masuk teori lah, tapi menurut gua ini lebih ke penebakan alur cerita ending gitu. Nah balik lagi ke kemiripan teori gua dengan teori si Goldie Roger ini. Awal teorinya dia memang mengatakan kalau Luffy itu kembali ke masa lalu, tapi sebenarnya itu cuman untuk memperkenalkan karakter di Ras doang. Dan dia nggak spesifik juga ngejelasin apa yang Luffy lakukan di masa lalu. Dan dalam teori dia mengatakan kalau Luffy kembali ke masa lalu dengan menggabungkan 3 kekuatan buah iblis, yakni kekuatan Luffy, Bonnie, dan Kuma yang nantinya dimakan sama Franky. Nah dari sini kan jelas banget kan kalau dia berpikir kembalinya Luffy ke masa lalu adalah sesuatu yang disengaja. Kenapa? Buat apa Luffy kembali ke masa lalu? Dan teori ini sepertinya baru muncul sekitar 7 bulan yang lalu ya, kalau dari post videonya Tamago. Nah koreksi lagi kalau misalnya gue salah. Nah sedangkan teori gue ini udah dari sejak manga memasuki flashback masa lalu Oden, tepatnya ketika Roger menemukan One Piece. Nah teori gue ini berdasarkan dari sana. Nah nanti gue bakal jelasin di video selanjutnya lah tentang kenapa teori gue ini berdasarkan dari Roger menemukan One Piece. Oke? Dan menurut gue kembalinya Luffy ke masa lalu itu juga adalah sesuatu yang tidak disengaja dan bukan karena proses penggabungan 3 buah iblis. Jujur aja ya, gue tuh belum terpikirkan cara Luffy kembali ke masa lalu itu bagaimana caranya, tapi sepertinya terlemparnya Luffy kembali ke masa lalu adalah karena pertarungannya dengan Blackbird. Ya mungkin aja kan Kurohige itu ngeluarin black hole terus Luffy keisap dan akhirnya terlempar kembali ke masa lalu. Ya mungkin aja. Atau mungkin ketika Luffy melawan salah satu Gorosei dan salah satu Gorosei itu berusaha menghilangkan keeksistensian Luffy. Tapi bukannya hilang, Luffy malah terlempar kembali ke masa lalu. Jadi kayak, aku akan menghilangkan eksistensimu dari dunia ini. Tapi si Luffy nggak hilang, Luffy-nya hilang memang, tapi bukannya hilang seutuhnya, tapi dia malah terlempar kembali ke masa lalu. Mungkin seperti itu. Nah dari sini kan udah jelas banget kalau dari teori gua dan Goldie Roger ini adalah teori yang emang rada mirip tapi nggak sama sebenarnya. Bagian samanya itu cuman di bagian kalimat Luffy kembali ke masa lalu. Udah itu doang. Sisanya teori kami itu berbeda. Apalagi teori Goldie Roger ini tetap berpegang teguh kalau Luffy dan Joy Boy adalah 2 orang yang berbeda.
tapi identik. Sedangkan gua udah bilang dari awal kalau Luffy bukanlah reinkarnasi dari Joy Boy, melainkan Joy Boy itu sendiri. Jadi Luffy dan Joy Boy adalah orang yang sama. Joy Boy itu merupakan julukan dari Luffy. Ya ini sama seperti yang terjadi di akhir arc Wano kan, seperti yang gue bilang kalau ya Luffy nggak pengen dianggap sebagai pahlawan dan akhirnya nutupin identitasnya, dan akhirnya orang-orang Wano itu menjuluki penyelamat mereka itu sebagai Joy Boy dan bukannya Luffy si topi jerami. Ngerti kan maksud gua? Nah, sedangkan di teori dia itu bahkan menyebutkan nama asli Joy Boy adalah Diren. Namun sayangnya dia tidak menjelaskan bagaimana bisa si Diren ini dijuluki sebagai Joy Boy dan kenapa dia bisa sampai di kudeta. Apalagi yang kudeta itu kan 20 negara loh. Itu bukan jumlah yang sedikit, teman-teman. Rada aneh menurut gua kalau orang yang dijuluki Joy Boy atau bocah bahagia atau bocah yang membawa kebahagiaan pada orang-orang itu sampai dikudeta oleh saudaranya sendiri dan 20 negara lainnya. Jadi ya menurut gua ya gak make sense lah teorinya dan gak masuk ke gua gitu teorinya. So guys, mungkin itu aja video klarifikasi gua tentang kemiripan teori gua dengan teori Goldie Roger ini. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih jauh tentang teori gua ini, ya kalian silahkan like, comment, dan subscribe aja kalau kalian nontonnya di YouTube. Dan kalau kalian nontonnya di Facebook atau di TikTok, ya silahkan di follow lah akunnya. Tapi tolonglah ya, kunjungi juga channel YouTube Animanga no Hakuba, atau mungkin kalian ada yang berbaik hati dan traktir gua. Kalian bisa ngunjungin akun traktir Animanga no Hakuba, kalian bisa donasi mulai dari 5.000 di sana. Biar gua makin semangat gitu kontennya. Oke? Itu aja guys. Bye bye.